Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Khatimah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Banjarmasin. Nah, kali ini saya akan menampilkan simulasi mengajar untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester pembelajaran PKN SD1. Nah, kemudian saya mengambil tema 8, subtema 3, pembelajaran 2, kelas 3 SD. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini siswa mampu memahami makna Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan perilaku sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, sebelum ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini juga, coba anak-anak silakan lihat kanan kirinya. Apakah teman-temannya ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, teman-temannya hadir semua ya. Ya. Nah, sekarang ibu mau tanya sama anak-anak. Apakah anak-anak masih ingat pembelajaran yang ibu ajarkan kemarin? Ayo yang ingat silahkan angkat tangan kanannya. Iya silahkan Udin. Iya betul sekali, benar kata Udin ya. Kemarin kita belajar tentang Pancasila. Ayo sama-sama kita menyebutkan kelima dasar Pancasila kita sama-sama ya. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, pintar sekali anak-anak ibu. Nah, kemudian apakah anak-anak ibu masih ada yang ingat lambang atau simbol apakah ini? Ayo yang ingat silahkan angkat tangan kanannya. Ya, silahkan Aisyah. Ya, betul. Ini adalah lambang dari Garuda Pancasila. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai lambang Garuda Pancasila dan makna-maknanya. Nah, kemudian ada yang bertanya, belajar apa kita hari ini, Ibu? Nah, hari ini kita belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu tertera dalam pita yang ada pada burung Garuda Pancasila yang kita pelajari kemarin. Nah, ini dia. Nah, kemudian anak-anak dengarkan ya, Ibu akan menjelaskan mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang pertama, arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, kata Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari kata bahasa Jawa kuno, yaitu Bhinneka, tunggal, dan ika. Nah, Bhinneka Ika itu artinya beragam. Nah, tunggal itu artinya satu, sedangkan ika itu artinya itu atau jua. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu dapat diartikan sebagai berbeda-beda jua tetapi tetap satu jua. Nah, semboyan kata Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari kitab Sutasoma
karya Empu Tantular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit. Sebelum menjadi Bhinneka Tunggal Ika itu, semboyan resmi negara Indonesia adalah Bhinneka Tanhana Dharma Mangwa. Tetapi, disingkat menjadi Bhinneka Tunggal Ika saja. Kemudian makna dari lambang atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu adalah memiliki makna sebagai pemersatu bangsa Indonesia, di mana Indonesia memiliki banyak keberagaman mulai dari budaya, suku, agama, ras, bahasa, kepercayaan, dan adat istiadat. Melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini, Indonesia bisa dipersatukan dan semua keberagaman tersebut bisa menjadi satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama itu menciptakan dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, membangun kehidupan, menjunjung tinggi toleransi. Yang ketiga, membantu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Yang keempat, menciptakan perdamaian di Indonesia. Budaya di Indonesia juga dipengaruhi oleh letak wilayah masing-masing daerah di Indonesia. Indonesia itu sangat kaya akan budaya. Semua masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan saling bekerja sama untuk mempertahankan Indonesia, karena keberagaman merupakan suatu yang harus disyukuri dan merupakan rahmat dari Tuhan. Sekarang Ibu mau memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika dengan semboyan kita tadi. Yang pertama nih, misalnya ada teman kita Udin. Udin beragama Islam. Sedangkan Ahmad nih misalnya beragama Kristen. Udin dan Ahmad harus tetap rukun berteman. Udin dan Ahmad harus saling menerima dan menghormati perbedaan ya. Jangan saling bertengkar, jangan saling menghina satu sama lain. Betul. Kemudian ada contoh lagi. Misalnya Siti berasal dari suku Banjar, sedangkan Aisyah berasal dari suku Bali. Siti dan Aisyah harus tetap rukun juga berteman. Siti dan Aisyah menerima dan menghormati perbedaan. Betul. Ya, silakan Aisyah apa? Iya, betul. Jangan saling mengejek, jangan saling menghina. Harus tetap rukun dan damai bertemannya. Iya, pintar-pintar sekali anak ibu ya. Kemudian ada contoh lagi. Misalnya Beni dan Lani memiliki perbedaan pendapat saat berdiskusi. Misalnya ibu suruh berdiskusi ya. Ternyata Beni dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Beni dan Lani harus tetap rukun ya, harus tetap menerima pendapat teman-temannya. Betul kata Fatimah, harus sering menghargai ya satu sama lain, misalnya menerima dan menghormati pendapat teman. Iya, anak-anak ibu pintar sekali. Kemudian ada contoh lagi, contoh perilaku yang sesuai dengan semboyan kita tadi, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang pertama, tidak memandang orang lain rendah daripada diri kita sendiri. Yang kedua, tidak mementingkan kepentingan
diri kita di atas kepentingan orang lain. Kemudian yang ketiga, ya tadi yang ibu contohkan, saling toleransi, saling menghormati, saling mencintai dan saling menyayangi antar sesama, tidak mencari kemenangan untuk diri sendiri, dan selalu melakukan musyawarah dan mengambil keputusan secara bersama-sama. Nah, setelah tadi sudah ibu jelaskan mengenai semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, sekarang buka bukunya ya ke halaman selanjutnya, halaman 23. Nah, sekarang kita coba menjawab soal yang ada di halaman itu, yaitu misalnya ibu bacakan dulu ya, yaitu checklist untuk sikap menghargai perbedaan dan silang untuk sikap tidak menghargai perbedaan. Nah, contoh yang nomor 1 misalnya bermain dengan semua teman, itu anak-anak silakan beri tanda checklist di yang ada kolomnya di bawah ya. Tanda itu tanda checklist. Nah, bermain dengan semua teman, jadi tidak ada saling membeda-bedakan teman, saling, iya betul, harus saling menghargai tadi ya. Ya, harus berteman dengan semua, ya dengan semua temannya harus berteman ya, jangan ada yang berantem. Kemudian yang nomor 2 soalnya menolak pendapat orang lain, itu tandanya kita beri tanda silang. Nah, artinya menolak pendapat orang lain itu tidak menghargai pendapat temannya. Kan kata ibu tadi harus saling menghargai pendapat. Nah, jadi anak-anak teruskan untuk memberi tanda checklist dan tanda silangnya mulai dari nomor 3 dan seterusnya. Nah, karena waktu kita sudah habis, jadi akan kita jawab bersama-sama juga nanti di pertemuan berikutnya. Baiklah, silakan bereskan dulu alat tulis dan bukunya. Mari kita berdoa bersama. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini anak-anak dapat memahami pembelajaran ibu pada hari ini. Semoga anak-anak jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.